Halo sobat-sobat, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastik, yes. Salam sehat, salam bahagia, lanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi dari saya. Episode yang ke-14. Hari ini menjadi bagian yang ketiga dari tema saya, apa dan mengapa Nasar cukur gundul. Rambut sudah mulai tumbuh ini. Ini refleksi ziarah iman dan menjadi akta kredo kami. Ketika kami dapat melunasi hutang talangan gereja. Betapa bahagianya 5 tahun proses ini berjalan. Lunas dari hutang talangan. Mengapa gereja berhutang? Karena memang gereja tertantang untuk membeli dalam kawitan. Gereja perdana yang sejak tahun 67 dipakai untuk gereja perdana Cikal Bakal GKJ Ndagen Palur harus bisa menjadi bagian dari GKJ Ndagen Palur masa kini. Yang kedua, di tengah-tengah kami bergumul untuk membeli tanah dalam kawitan, ternyata ada yang menawarkan juga tanah seluas 180 meter tepat di sisi utara gereja Jago. Maka kebutuhan finansial yang besar ini harus kita cari untuk membeli tanah-tanah tersebut. Dan secara kalkulasi membutuhkan dana 1.822.750.000. Luar biasa, apakah mampu? Nah, itulah sebabnya menjadi sebuah komitmen iman. Kalau sampai terbeli dan lunas, maka kami akan bernasar, nasar gundul. Tapi bagaimana mekanisme pembayaran tanah tersebut? Karena penawaran harus segera dieksekusi. Maka kami membuat mekanisme pembiayaan. Fase pertama adalah persembahan yang terkumpul. Fase awal dan terkumpul 250 juta rupiah. Fase yang kedua tidak cukup kalau kita hanya menunggu persembahan, maka penawaran pada mekanisme talangan dan terkumpul 1.196.000.000. Apakah talangan bukan persembahan? Oh, persembahan, saudara-saudara. Mengapa kita membutuhkan talangan? Supaya warga jemaat tetap memiliki mesin uangnya, supaya tetap bisa berkarya, tetap berproduksi. Maka gereja membutuhkan talangan. Dan bunga dari talangan itu sendiri adalah persembahan yang bagus, persembahan yang mulia. Fase ketiga, tetap berkalkulasi, harus pinjam sinode ini. Maka kami meminjam operasi sinode 500 juta. Pada fase yang keempat, baru persembahan berikutnya untuk membayar talangan. Semua dapat dieksekusi, tanah strategis dapat kami beli dan kami miliki. Ini adalah sebuah misteri iman, misteri ilahi. Maka tanah-tanah di sisi yang sangat strategis ini dapat dimiliki oleh gereja. Maka kita membutuhkan preposisi teologis bahwa tanah tidak sekedar gumpalan-gumpalan materi yang mati dan beku,
tapi dia adalah sebuah cerita iman bagaimana Allah berkarya. Maka secara simbolik warga harus mensyukuri dalam sebuah ibadah syukur dan ditandai bahwa hutang talangan sudah lunas, diwakili oleh seorang warga untuk menerima pembayaran terakhir sejumlah 25 juta. Terima kasih pada semua hati yang tergerak, tangan yang terulur, jiwa yang mengucap syukur, kata yang merangkai puja dan doa. Semua adalah karya indah bagi kehidupan gereja kita. Maka 5 tahun sejak Jumat 18 Maret 2016 sampai Kamis 13 Mei 2021 menjadi momentum historis. Hutang talangan telah lunas, kami sepakat nazar cukur gundul kembali. Jumat Agung 18 Maret 2016 ketika terjadi penandatanganan akta jual beli dalam ibadah Jumat Agung itu kami mensyukuri dan nazar gundul kami lakukan. Kamis 13 Mei berketepatan dengan ibadah kenaikan Kristus ke surga, juga perjamuan kudus kemuliaan, serta kontekstual kita syukuri dengan sembah dan bakti kita, puji dan puja, pemberkatan dalam kawitan dan seluruh aset-aset gereja Kristen Jawa Dagen Palur ini kita lakukan. Kami pun bernasar kembali cukur gundul. Ini sebuah jawaban iman bagi karya-karya Tuhan di dalam kehidupan gerejanya. So, apa yang harus kita syukuri, sobat-sobat? Karya Allah. Karya Allah dalam ziarah rohani umatnya. Kita diingatkan oleh pemazmur, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maka ucap syukur, ibadah, sembah, dan bakti kita ini juga menjadi sebuah tanda kita menyembah Allah. Kita mengakui bahwa Allah lah yang berkarya di dalam ziarah umatnya ini. Ini harus menjadi presuposisi teologis umat, bahwa Allah lah yang berkarya, Allah lah yang memberkati, Allah lah yang bersabda di dalam hati semua umatnya untuk ambil bagian dalam karya yang mulia dan indah ini. Jika dikalkulasi secara finansial, mungkin kita merasa jemaat tidak mampu. Hampir 2 miliar dari tabungan 0 rupiah. Tetapi dengan presuposisi teologis bahwa Allah hadir, Allah berkarya, Allah memberikan semua ini. Kenapa diberikan kepada gereja? Maka ini kesempatan. Gereja harus menjawabnya. Ketika kita berdoa supaya Allah memberkati kita, tempat ibadah kita semakin berkembang, inilah jawaban Allah. Dan mentalitas umat untuk berjerih payah dan berkorban jika ingin bahagia. Bung Karno pernah berkata, kita harus berdikari, berdiri di kaki sendiri. Mantap. Maka pemazmur mengingatkan kita juga, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tidak ada sesuatu yang mudah, tidak ada sesuatu yang serba instan. Maka 5 tahun adalah perjalanan bagi gerejanya untuk memahami cinta kasih Allah. Nah, lalu apa makna
prosesi liturgis dalam suatu ibadah. Bukankah kalau lunas talangan cukup hanya dengan memberi kwitansi? Belum, saudara-saudara, belum sobat-sobatku. Maka kita harus mengucap syukur itu dalam suatu ibadah yang suci. Maka prosesi liturgis dalam suatu ibadah menandakan bahwa ini adalah simbol ziarah iman. Gereja yang berjalan, gereja yang hidup, gereja yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, dari awal menuju akhir. Itulah makna prosesi liturgis. Oleh sebab itu dia harus menjadi liturgi kehidupan umatnya. Maka liturgisasi dan internalisasi makna simbol-simbol liturgis itu harus merasuk dalam hati manusia, menjadi bagian hidupnya. Jadi bukan sekedar orang berjalan, tapi ada pemaknaan liturgis di dalamnya. Bahwa yang bergerak ini adalah gerejanya, umatnya yang menjawab anugerah Allah, cinta kasih Allah, pemberian Allah. Supaya kita tidak bersungut-sungut, apalagi membangun dewa Baal. Tapi kita tahu esok atau lusa Allah akan membawa kita ke tanah perjanjian. Maka sabda Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Gereja pun harus begitu. Bangunlah, angkat beban, berjalanlah. Suatu proses empowering, pemberdayaan ilahi. Yesus tidak menggendong orang-orang yang terkapar, tapi Yesus memberikan kekuatan ilahi supaya orang-orang yang terkapar itu menjadi kuat, berdiri, berjalan, tunjukkan kepada imam bahwa mereka telah tahir. Itulah arti prosesi liturgis ini. Lalu apa makna simbol-simbol liturgis yang kita bawa dalam liturgisasi kehidupan itu? Tentu kita bersandar pada kitab suci sebagai sabdanya, karya yang pernah hidup di dalam sejarah manusia. Kita berbicara tentang karya Allah di dalam sejarah manusia dan terus berkarya. Kitab suci menjadi sabda kehidupan bagi kita. Salib menjadi jalan pengorbanan yang harus kita tempuh. Keberanian untuk berkorban, keberanian untuk memanggul salibnya, ambil bagian dalam beban kehidupan gerejawi. Kita akan memiliki abundance of life, kekayaan hidup, kecantikan batin. Lilin menjadi pancaran ilahi, kasih Allah, tanda cahaya ilahi dan surgawi menerangi kehidupan gerejanya, supaya dapat memancarkan cahaya kasih Allah kepada setiap orang yang berjumpa dengan gerejanya. Instrumen sakramen menjadi tanda dan pengingat kepada kita, supaya kita senantiasa mengingat karya Kristus, karya-karya sakramental, yaitu mengorbankan hidupnya, menumpahkan darahnya untuk kehidupan orang lain, untuk kebahagiaan orang lain. Maka kehidupan yang sakramental ini tidak boleh diabaikan. Itulah disimbolisasi dengan alat-alat sakramen ini. 7 kandil air itu akronim dari pitulungan. Allah memberikan air kehidupan. Kita ambil dari 7 desa yang ada di sekitar GKJ Dagen Palur. Kembang setaman menggambarkan supaya kehidupan jemaat membawa keharuman, membawa keindahan, membawa sukacita, memberikan energi positif pada orang-orang yang berjumpa dengan gerejanya. Hiyo, makmur, dan kemenyan menjadi tanda keharuman, supaya semua persembahan kita, kehidupan kita
harum di hadapan Allah. Sertifikat menjadi simbol di mana Tuhan memberikan ibu pertiwi bagi gerejanya. Di tanah itulah gereja membangun bangunan fisik dan bangunan rohaninya. Maka harus kita berkati bahwa sertifikat juga adalah sesuatu yang suci, yang Allah berikan kepada kita. Mari kita jaga, mari kita rawat. Maka seluruh pendeta dan juga umat ambil bagian dalam pemberkatan ini dengan sukacita. Umat memiliki hak untuk memberkati. Setiap sudut dan ruang didoakan dan diberkati. Sebab di sanalah kita akan berkumpul, kita akan berkarya, kita akan bekerja, kita akan hidup di dalamnya. 13 tanah dan sertifikat gereja juga didoakan, diberkati kembali, mengucap syukur kembali kepada Allah, sambil mengingat sabda Yesus, jika engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Jika kita setia merawat, menjaga, memberkati tanah-tanah yang Tuhan berikan, maka Tuhan juga akan menambahkannya lagi kepada kita. Tanah adalah prasyarat kehidupan. Itulah sebabnya bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan ini diberikan prasyarat hidup, yaitu tanah perjanjian. Itulah sebabnya tanah adalah suci. Maka dia didoakan, diberkati, dijaga, dipersembahkan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Puji dan puja, sembah dan bakti, doa dan pengharapan umatnya, kiranya Tuhan memberkati, menguduskan setiap jengkal tanah dan bangunan fisik serta bangunan rohani yang berdiri di atasnya. Sambil mengingat sabda Yesus, Yesuslah batu penjuru bangunan rohani yang akan dibangun oleh umatnya. Maka para pendeta GKJ Ndagen Palur memberkati, mendoakan, dan memberikan air suci ini kepada umat untuk semua ambil bagian dalam pemberkatan dan pengudusan, doa dan harapan, sembah dan bakti bagi ruang-ruang dalam kawitan, supaya menjadi tempat yang suci, tempat yang sejuk kita berdoa, tempat aktivitas anak-anak sekolah minggu, remaja, dan umat dalam berkumpul. Maka doa umat adalah jawaban iman, berkat yang Allah berikan disyukuri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika kita melakukan itu, maka ruang-ruang yang kita berkati menjadi tempat yang nyaman, tempat yang teduh, tempat kita berjumpa dengan Allah dan sesama kita. Oleh sebab itulah bagaimana kita membawa cinta kasih ini kepada seluruh umat, supaya semua dapat kita kerjakan dalam kasih dan pertolongannya. Maka kita lakukan juga berbagi kehidupan. Tumpeng menjadi simbol kita berbagi kehidupan. Kehidupan kita terus berjalan. Generasi tua akan segera berakhir, dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Maka liturgisasi, simbolisasi, dan juga pitutur rohani harus terus kita kerjakan. Tumpeng adalah simbol kita berbagi kehidupan. Tumpeng adalah simbol kita berbagi kebahagiaan. Bapak Immanuel Sarjono sebagai Ketua Majelis berdoa, memberkati, memotong tumpeng, dan menyerahkannya kepada Bapak Sugeng Sarono, nomor 0001, warga GKJ Ndagen Palur, cikal bakal sejak tahun 67, ketika orang Kristen baru 2 orang,
termasuk Bapak Sugeng Sarono ini. Berbahagialah ia boleh menyaksikan karya Tuhan sampai saat ini. Ia boleh ambil bagian dalam ucap syukur dan doa berkat ini. Kemudian Bapak Sugeng Sarono memotong tumpeng, menyerahkan kepada saya sebagai pendeta pertama di GKJ Ndagan Palur ini. Dalam suka dan duka, dalam jerih dan juang, dalam tangis dan tawa, dalam damai dan konflik, kita lanjutkan dinamika bergereja ini. Ziarah ini harus terus hidup, supaya kita dapat merasakan. Lalu saya sebagai pendeta pertama, memotong dan menyerahkan tumpeng kepada generasi berikutnya. Sejak tahun 88 saya ditabiskan dan menjadi pendeta GKJ Ndagan Palur, maka sekarang harus dilanjutkan dan tongkat estafet harus diserahkan kepada generasi milenial. Pendeta Christine Andini sebagai pendeta yang ke-12 dari GKJ Ndagan Palur ini untuk siap melanjutkan ziarah iman, ziarah rohani ini, membawa gereja ini pada kesatuan, keutuhan, gerak iman, memuji, memuja, dan melaksanakan karya-karya sucinya. Dan Pendeta Christine Andini memotong dan menyerahkan tumpeng, serahkan kepada Ibu Anastasia Dwi Respati, putri dari Bapak Subarno Priyo Harsanto, yang boleh menyaksikan dalam kawitannya kembali kepada gereja dan simbol untuk pemeliharaan umat yang akan terus berganti dari generasi ke generasi berikutnya. Maka 14 warga jemaat, 3 pendeta menyatakan diri dengan komitmen imannya, memenuhi nazar cukur gundulnya. Secara simbolik memang kami memberikan urutan. Yang pertama Bapak Sugeng Sarono sebagai warga jemaat GKJ nomor 0001, kemudian saya sebagai pendeta pertama, dan Saudara Bang Edi Winata atau Ewin sebagai yang paling muda generasi Y untuk siap melanjutkan gereja ini, gereja yang hidup, gereja yang melayani, gereja yang berbakti, gereja yang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kasih dan karyanya yang memberi damai sejahtera, keselamatan, anugerah bagi sesamanya. Saya, Pak Triutomo, Pendeta Jarot, Pendeta Christine, bersama mahasiswi yang sedang stase, Yunike Ripka Krishna Pawestri, bergembira. Inilah wajah kami yang bernasar, inilah doa kami, inilah harapan kami, gereja ini terus maju. Esok atau lusa kami akan berganti, pemimpin-pemimpin baru, generasi baru, jemaat terus bertumbuh, membawa cinta kasih. Tuhan Yesus tetap sebagai Raja gereja kita. Salam, salam, damai sejahtera, berkat berlimpah bagi kita semua.